Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar? Nah, ya mudah-mudahan kita semua sehat. Nah, hari ini kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan dulu. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Ku tambah cinta dia. Nah, sekarang kita berdoa, kita mau membuka ibadah hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberi kesehatan untuk kami semua. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami, untuk kami boleh memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati teman-teman yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, walaupun kami melakukan ibadah online, biarlah Tuhan kami boleh tetap bersukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya, yang akan dipimpin oleh Kak Chandra. Oke, minggu lalu kita dengar cerita tentang Yunus kan? Hari ini kita mengulangi cerita Yunus lagi, yang kedua kali kita nyanyi lagu Yunus. Masih ingat enggak kemarin? Oke, kita nyanyi yuk. Siap? Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan, pam pam pam. Perut ikan, pam pam. Perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, maka dibebaskan, pam 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 pam. Oke, kita mau persembahan. Siapin mau persembahannya ya dengan Bu Christine. Nah, anak-anak, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang sudah kamu siapkan dari tadi, yang sudah diberi oleh Mama. Ambil tempat persembahannya. Kita akan menyanyikan Aku Diberkati. Nah, anak-anak, sekarang masukkan uang yang sudah kamu siapkan. Nanti kalau kita sudah berbakti di gereja bersama-sama, di kelas sekolah minggu, bawa persembahanmu, berikan untuk Tuhan. Nah, selanjutnya
kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh berbakti kembali, sekalipun kami tidak dapat bersama-sama di dalam kelas, tapi kami boleh menyaksikan lewat video. Tuhan, terimalah persembahan yang sudah kami berikan, kiranya boleh berguna bagi sekolah minggu tempat kami berada. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yumina. Tuhan tolong supaya kami dapat duduk dengan baik, mendengarkan, dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Yumina, silahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yunus, Nabi Yunus ya. Nah, waktu itu Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke kota mana? Ke kota Niniwe. Untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Ternyata Yunus pergi ke Tarsis, tidak pergi ke Niniwe. Nah, setelah itu Yunus melarikan diri ya. Yunus naik kapal ya. Naik kapal, Yunus berpikir lah, gak apa-apa, Tuhan gak tahu. Padahal Tuhan maha tahu loh ya anak-anak. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Nah, Yunus berpikir seperti itu. Karena Yunus naik kapal, waktu sampai di kapal, apa yang terjadi? Tuhan menghukum Yunus ya. Tuhan menghukum Yunus dengan mendatangkan angin ribut, badai yang besar. Nah, waktu itu kapalnya hampir tenggelam. Kemudian mereka membuang undi, dan undi itu kena di Yunus. Akhirnya Yunus dilemparkan ke mana? Ke laut. Nah, di laut Tuhan mengirimkan seekor ikan yang besar, kemudian menelan Yunus hidup-hidup. Nah, waktu di dalam perut ikan, apa yang dilakukan Yunus? Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus minta ampun kepada Tuhan. Yunus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam perut ikan Yunus mengakui kalau keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, sekarang anak-anak, di kota Niniwe itu kotanya itu besar. Nah, kotanya besar, dikelilingi oleh tembok yang besar. Nah, di dalam kota Niniwe itu penduduknya itu sekitar 120.000 orang. Wow, banyak ya, banyak sekali. Nah, setelah itu Yunus ya, kemudian saat itu waktu di dalam perut ikan Yunus berdoa. Waktu Yunus berdoa, Tuhan berbelas kasihan kepada Yunus. Kemudian Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus di pinggir pantai. Nah, saat itu waktu Yunus keluar dari mulut ikan, Yunus merasa lega. Saya bisa bernafas lagi. Terima kasih Tuhan. Ya, setelah itu tiba-tiba Tuhan berkata lagi kepada Yunus, Yunus, ayo sekarang kamu harus siap-siap untuk berangkat ke kota Niniwe. Kamu harus menyampaikan pesan kepada mereka bahwa aku akan menghancurkan kota Niniwe. Kamu harus menyampaikan kepada mereka. Sekarang kira-kira Yunus lari lagi enggak dari Tuhan? Tidak. Yunus mau taat kali ini. Yunus mau taat. Yunus bersiap-siap untuk mau pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Sekarang Yunus pergi ke kota Niniwe. Kalau pergi ke kota Niniwe itu butuh perjalanannya itu lama sekali baru sampai di sana. Tapi Yunus mau taat.
mau tetap pergi ke kota Niniwe. Nah, anak-anak, waktu mendekati kota Niniwe, Yunus merasa takut. Aduh, merasa takut. Tapi Yunus harus taat sama Tuhan. Dia harus menyampaikan pesan dari Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Niniwe, penduduk-penduduk Niniwe. Kemudian Yunus masuk ke dalam. Setelah Yunus masuk ke dalam, Yunus berkeliling melihat-lihat. Setelah melihat-lihat, ternyata benar orang-orang Niniwe jahat, semuanya kejam, suka membunuh, suka memukuli anak kecil, suka menyiksa orang tua, kejam sekali mereka, jahat. Kemudian Yunus pikir, kenapa ya Tuhan tidak hukum saja mereka? Mereka itu jahat. Kenapa aku harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Tapi Yunus berpikir lagi, oh tidak, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya harus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Setelah itu Yunus keliling. Tiba-tiba orang-orang Niniwe itu melihat Yunus. Mereka menghampiri Yunus. Mereka mengurungi Yunus. Mereka, ini siapa ya? Pasti orang asing. Pada saat itu sebanyak orang datang. Pada saat itu Yunus mulai berkhotbah, mulai mengatakan pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Yunus bilang, hai orang Niniwe, kalian harus mendengarkan 40 hari lagi kota Niniwe ini akan dihancurkan sama Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan orang Niniwe? Apakah mereka takut? Ya, mereka takut. Kota yang besar ini akan dihancurkan. Bagaimana mungkin? Ada yang berkata, ini nabi utusan Tuhan. Ya, ternyata orang Niniwe, mereka percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menghukum, ya, bisa menghukum mereka. Mereka percaya. Kemudian mereka mengatakan satu sama lain, ayo kita bertobat ya, kita berpuasa. Kita tidak usah makan dan minum, ya. Kita minta ampun sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan tidak menghancurkan kota ini. Nah, setelah itu, waktu Yunus menyampaikan itu, ternyata berita itu sampai di pemimpin kota Niniwe. Pemimpin kota itu seorang gubernur. Nah, setelah gubernur kota Niniwe mendengar berita itu, gubernur menyampaikan, ayo semua manusia, semua yang penduduk di kota Niniwe ini harus berpuasa, ya, tidak boleh makan dan minum, ya, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan, harus bertobat, menyesal kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan bukan hanya manusia saja yang berpuasa, tapi ternak juga ikut berpuasa. Gak boleh kasih makan, gak boleh dikasih minum, semuanya harus berpuasa. Kemudian yang tadinya mereka pakai baju yang bagus, ya, mereka ganti baju mereka dengan kain kabung. Anak-anak tahu kain kabung itu mereka ganti dengan tadi baju yang bagus, mereka ganti dengan baju yang jelek, yang kalau warna hitam, ya, yang jelek. Jadi mereka berkabung kepada Tuhan, mereka meminta ampun kepada Tuhan, ya, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Nah, waktu Tuhan melihat apa yang dilakukan penduduk Niniwe, Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan tidak menghukum mereka. Tuhan tidak menghancurkan mereka dan tidak menghancurkan kota Niniwe. Nah, anak-anak, kalau ketika kita melakukan hal yang salah, kita tidak taat, ya, suka nakal, ya, suka usilin teman, suka nakal sama adik, apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh, dan tidak boleh melakukan itu lagi. Karena kalau kita terus melakukan itu, kita jahat terus, suka nakal, maka kejahatan yang kita lakukan itu juga menghancurkan kita. Jadi kita tidak boleh melakukan itu lagi. Kita harus minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan juga akan mengampuni kita seperti
orang-orang Niniwe tadi. Nah, Nat, cerita tentang Yunus sampai hari ini, nanti minggu depan akan bersambung lagi. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan yang dipimpin sama Ibu Ria. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita ayat hafalan ya. Nah, coba dibuka Alkitabnya. Kita buka Kitab Amsal 28 ayat 13b. Nah, dibuka Alkitabnya ya. Kitab Amsal 28 ayat 13b. Nah, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Sekali lagi ya. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Nah, maksudnya Tuhan Yesus, siapa yang mengakui dosa dan meninggalkan dosa, Tuhan Yesus pasti menyayangi kita. Selanjutnya kita akan aktivitas yang akan dipimpin oleh Bu Maria. Nah, sekarang waktunya kita beraktivitas. Anak-anak siapkan karton ya, membuat aktivitas. Kita ceritanya 2 minggu mengenai Bapak Yunus. Minggu lalu ikan. Sekarang Bapak Yunusnya pergi ke kota apa? Niniwe. Kalian buat karton. Jadi ini kota Niniwe itu kan besar. Jadi kalian buat karton, kalian gambar seperti tembok karena temboknya itu keliling dan ditulis itulah kota Niniwe ya. Kalian ngerjakan di rumah sendiri dengan karton. Kalian tulis kota Niniwe sama seperti tembok ya. Seperti ini ya contohnya ya. Kalian kerjakan di rumah ya. Sekarang kita sudah mau menyelesaikan kebaktian hari ini. Kita panggil Bu Chandra ya untuk mengakhiri hari ini. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan, kita sudah aktivitas. Nah, selanjutnya kalian harus apa? Tetap apa? TAAT. Kita mau berdoa ya, kita mau akhiri kebaktian hari ini. Yuk, kita berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini saya boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, ajari saya untuk tetap taat dan dengar-dengaran apa yang harus saya kerjakan. Tuhan Yesus, meskipun saya belajar dari rumah, kebaktian dari rumah, berikan saya sukacita Tuhan, dan juga tetap taat kepada orang tua saya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sampai minggu depan, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.